Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi. Saya sudah bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Sofa Unafis, JGP Angkatan 11. Di samping saya sudah siap rekan sejawat saya yang bernama Bu Novela Putri Pahardika. Pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu? Ya. Baik. Sebelumnya bisa disampaikan dulu kira-kira Ibu mengajar apa dan mengajar kelas berapa? Saya Novela ini saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Untuk observasi kali ini saya mengajar kelas 10 di bab yang kedua. Berarti Bu Novela nanti akan mengajar di kelas 10 mata pelajaran sosiologi ya Bu? Ya. Baik, untuk mata pelajaran sosiologi kira-kira materinya atau nanti yang tujuan pembelajarannya apa? Materi yang nanti saya sampaikan itu sebenarnya kan babnya cukup panjang ya Bu ya. Itu ada interaksi, tindakan sosial sama identitas. Namun yang akan saya sampaikan kali ini saya fokus di materi identitas sosialnya. Nah, tujuan pembelajaran yang mau saya sampaikan dan untuk bisa dicapai oleh siswa itu saya ingin siswa itu bisa memahami bagaimana identitas sosial itu dan makna dari identitas sosial itu sendiri. Sama yang kedua itu saya ingin siswa itu bisa menelaah bagaimana proses pembentukan dari identitas sosial yang sudah mereka dapatkan selama ini. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Novel itu memahami makna identitas sosial anak memahami makna identitas sosial seperti itu, ditambah dengan menelaah proses pembentukan identitas sosial, begitu Bu. Berarti nanti Bu mengajar sosiologi dengan subbab gitu ya tentang identitas sosial. Baik, terima kasih atas keterangan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kira-kira area pengembangan atau mungkin hal yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran tadi apa itu? Hal yang ingin saya kembangkan untuk siswa ini karena identitas kan memang siswa itu pasti punya ya. Nah, saya itu pengen siswa itu murid itu bisa memaknai dan istilahnya ya menilai identitas yang sudah dimilikinya dari dia dilahirkan sampai sekarang. Karena banyak siswa nih yang misalnya dia punya identitas ya sekedar tahu nama dan alamat aja tapi tidak tahu identitas yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Novel nanti akan mengembangkan di bagian murid ini dapat memaknai identitas yang dimiliki dari sejak lahir hingga sekarang, begitu Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan Ibu? Untuk strategi yang sudah saya persiapkan karena ini kan siswa bisa memahami identitasnya dari dia lahir sampai dewasa ya. Nah, untuk strateginya saya ingin siswa itu membuat tugas itu berupa sungai kehidupan. Nah, sungai kehidupan itu nanti siswa bisa menceritakan bagaimana identitas yang dia miliki dari lahir, mungkin habis itu dia sekolah, SD, SMP, SMA, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mereka lalui selama itu, seperti itu. Oke, berarti strateginya yang akan dipersiapkan nanti siswa membuat sungai kehidupan. Betul sekali. Wah, ini sungai berarti seperti mengalir gitu ya? Iya, betul. Berarti aliran kehidupan. Betul. Oke, baik. Mohon izin saya ulangi. Nanti Bu Novela akan mengajar sosiologi di kelas 10 dengan tujuan pembelajaran memahami makna identitas sosial serta nanti menelaah proses pembentukan identitas sosial ya, betul. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai diantaranya murid mampu memaknai identitas diri yang dimiliki. Kemudian strategi yang dipersiapkan nanti murid diajak membuat sungai kehidupan yang terkait dengan dirinya. Betul, gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Novela. Terima kasih, semoga nanti ketika di kelas semua berjalan lancar dan tidak ada kendala. Amin. Terima kasih Ibu Sofa. Terima kasih juga sudah bekerja sama dengan kami. Semoga nanti bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di observasi kelas. Ya, baik. Pada hari ini kita akan melakukan observasi. Sudah siap menonton? Mari kita akan melakukan observasi.
kasih dan semoga berjalan dengan lancar. Oke, sudah siap? Silakan ambil sikap sempurna. Berdoa. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Ya, oke. Semoga nanti kita masih tetap semangat ya. Iya. Mana tangan ya? Rambut, oke. Iya ya, ada yang panjang, ada yang pendek, oke. Dan ini yang nggak ada rambutnya. Gundul, dan juga kan nggak ada rambutnya. Itu lupa, ya. Oke, ya. Dan jadi ini, ya yang benar maksud dengan identitas kita bisa membedakan orang dari beberapa segi. Ya. Dan tadi kalau orangnya, misalnya tadi kamu membedakan dari warna baju, dan warna bajunya sama, apakah identitasnya akan sama? Nah, ini ya. Jadi identitas yang dimiliki seseorang itu banyak sekali. Ya, ini. Oke, tepuk tangan dulu buat Azari. Oke, dari sungai kehidupannya Azari. Oke, kita telah mana yang termasuk identitas sebagai wujud? Ada nggak? Silakan di scan. Boleh kalian tuliskan refleksinya. Kira-kira pembelajaran hari ini rasanya kayak apa sih? Senang. Boleh. Silakan dituliskan, ini akan link ke link Canva, nanti akan Bu Novel tampilkan di depan. Buatlah identitas atau bahasa orang sekarang buatlah image ya, menjadi orang yang baik ya. Buatlah orang itu mengecap kamu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berguna ya. Jangan sampai nantinya orang-orang membuat cap, membuat image kepada kalian adalah image yang negatif. Jangan sampai ya, apalagi pergaulan zaman sekarang itu sudah luar biasa ya. Kamu nanti keseret sedikit aja ya, identitasmu bisa negatif ya. Kita pelajari hari ini, silakan pertahankan identitas yang sudah ada dan ya berproseslah untuk mencari identitas yang oke. Begitu dulu pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh kita tepuk tangan dulu hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bersama dengan rekan saya Ibu Novela Putri Prahardika dan kemudian Ibu Jumratul Fatimah. Beliau adalah pengajar praktik saya. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi, yaitu coaching untuk supervisi pendidikan. Nah, mohon bantuannya nih Bu Novel dan Bu Ima. Di sini saya berposisi sebagai coach dan Bu Novela sebagai coach, sedangkan Bu Ima sebagai supervisor. Itu langsung saja nggih Bu Novel dan Bu Ima, mohon izin. Selamat siang Bu Novel. Siang Ibu Sofa. Alhamdulillah, terima kasih waktunya ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi, begitu nggih. Bu Novel sudah menyampaikan apa yang akan Ibu sampaikan di kelas terkait dengan tujuan pembelajaran, terkait dengan area pengembangan yang sudah dicapai, serta strategi apa yang sudah dipersiapkan, seperti itu. Nah, saya juga sudah turut ke dalam kelas Ibu untuk menjadi mensupervisi, begitu bahasanya. Nah, pada hari ini yaitu tahapan selanjutnya itu pasca observasi kelas. Itu. Nah, sebelumnya
Mohon izin saya bertanya ke Bu Novel, nanti akan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah kita lakukan di kelas seperti itu. Iya. Yang pertama mungkin Bu Novel bisa menceritakan bagaimana perasaannya setelah pembelajaran di kelas. Setelah pembelajaran di kelas sedikit lega nggih, karena siapapun kalau misalnya diobservasi tetap tegang ya Bu Sofia. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, siswa juga dapat terkondisikan dengan baik ya, walaupun ada 1-2 anak, tapi itu tidak menjadi halangan yang besar seperti itu. Alhamdulillah, berarti meskipun ada tegangnya tapi akhirnya berjalan dengan lancar. Iya. Alhamdulillah saya juga ikut senang gitu ya. Selanjutnya mungkin Bu Novel bisa menceritakan kemarin kita ketika di kelas bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, apa yang sudah disampaikan, bagaimana prosesnya, monggo. Oh ya, kemarin itu pembelajaran di kelas itu sudah hampir semuanya sudah saya lakukan seperti yang sudah saya sampaikan ketika praobservasi ya Bu Sofangge, mulai dari pembukaan, terus penjelasan tujuan pembelajaran juga saya sampaikan, terus lagi prosesnya di awal itu saya memberikan materi dulu kepada anak terkait dengan identitas sosial, mulai dari pengertiannya sampai dengan jenis-jenisnya. Baru setelah itu sesuai dengan yang kemarin itu saya memberikan penugasan kepada siswa untuk menceritakan identitas yang dia miliki. Ini untuk memenuhi dari tujuan pembelajaran saya, dari identitas dirinya dan menelaah bagaimana proses identitas siswa itu terbentuk seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Bu Novel itu mengarahkan bagaimana anak bisa mengidentifikasi identitasnya sendiri. Betul. Gitu ya Bu Novel. Melalui apa Bu Novel kemarin ya? Kemarin kita menggunakan penugasan sungai kehidupan. Wah, Iya, gitu, dari oke. mulai siswa lahir sampai dia sekarang sampai duduk di bangku SMA seperti Oh itu. gitu. Iya. Jadi dia bisa merespon apa yang ia rasakan dari sejak lahir sampai sekarang. Betul. Apa saja identitas yang ia dapatkan begitu. Iya, seperti itu. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, nah menurut Bu Novel bagaimana prosesnya? Sudah berjalan lancar atau mungkin ada kendala atau mungkin kendalanya apa? Oke. Untuk prosesnya hampir semuanya berjalan lancar. Cuma hanya kendalanya itu siswa masih bingung ya sepertinya ya untuk membentuk sungai kehidupan itu seperti apa Bu? Ya, seperti itu. Makanya saya bicara ke anak-anak, boleh kalau mau browsing melalui Google karena sudah banyak ya sekolah-sekolah yang menggunakan penugasan sungai kehidupan. Nah, baru setelah itu mereka sudah punya gambaran dan mereka bisa menceritakan identitas dirinya seperti itu. Oke. Nah mungkin dari kendala-kendala siswa tadi, mungkin dari kendala Bu Novel sendiri ada tidak kira-kira? Dari sisi Bu Novel sendiri, anak-anak kan masih ada yang belum paham nih apa sungai kehidupan. Nah kalau dari Bu Novel mungkin dari pembelajaran dari awal sampai akhir, adakah kendala? Ya, kendalanya yaitu ya mungkin karena sayanya sendiri belum mempersiapkan contoh sungai kehidupan secara real ya, karena kemarin yang saya tampilkan di PowerPoint itu hanya gambar sungai saja, tapi tidak menjelaskan ini loh bentuk sungai kehidupannya seperti ini, seperti itu. Lalu yang kedua, saya belum memasukkan ice breaking sepertinya, jadi suasana kelas itu agak-agak menurut saya itu agak jenuh sebenarnya. Tapi untuk memasukkan ice breaking juga anak-anak terkendala dengan pengaturan waktu sepertinya saya itu. Jadi masih banyak waktu yang digunakan untuk siswa mengerjakan sungai kehidupannya. Nah itu yang belum saya atur dari awal seperti itu mungkin. Oke, baik. Jadi mungkin kurang memecahnya begitu Iya, ya. betul. Karena mungkin sudah terlalu fokus gitu. Baik. Dari apa yang sudah Bu Novel sampaikan tadi, baik pelaksanaannya maupun ada kendalanya, kira-kira dari apa yang sudah kita obrolkan ini ya sedikit ini tadi, dari Bu Novel sendiri kira-kira apa nih yang mau diperbarui atau mungkin diperbaiki lagi seperti itu? Oke, untuk kedepannya mungkin
lebih saya detailkan ya untuk materi dan contoh penugasannya seperti apa supaya siswa itu punya gambaran yang jelas, tidak ngawang. Dan yang kedua tetap saya harus membreakdown untuk pengajaran selanjutnya agar waktunya tidak terbuang hanya untuk kegiatan tertentu saja seperti itu. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Novel mau melaksanakan itu? Kalau bisa segera ya, Segera. karena kan ini tidak hanya untuk kelas tersebut saja ya, tapi juga untuk pengajaran di kelas lain juga, karena kan pengaturan waktu juga sangat penting ya Bu Sofa, daripada nanti keteteran, jadi memang harus diatur. Oke, iya betul. Baik Bu Novel. Berarti dalam waktu dekat Bu Novel untuk mempersiapkan itu ya. Meskipun karena ini kan kita sudah memasuki akhir semester ini ya. Mungkin ke depannya semester depan bisa lebih optimal seperti itu. Nah, kira-kira Bu Novel butuh bantuan siapa saja nih untuk mempersiapkan target Bu Novel ke depan ini? Untuk bantuan mungkin saya melibatkan guru yang satu rumpun ya. Ya, karena kan di sekolah ini kan untuk sosiologi memang hanya satu ya, jadi tidak bisa untuk MG, MP, guru mapel. Jadi memang harus menggunakan guru satu rumpun, dan mungkin nanti berkonsultasi dengan ibu sebagai guru penggerak itu juga bisa. Baik, terima kasih. Jadi nanti Bu Novel bisa melibatkan guru-guru serumpun gitu ya. Mungkin malah bisa ini dengan saya juga, monggo. Terbuka sekali, kita bisa belajar bersama. Baik. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, kira-kira Bu Novel berarti punya gambaran ke depan ini. Jadi apa kira-kira harapan atau mungkin gambaran ke depan apa yang benar-benar mau ingin dicapai? Oke, yang ingin saya capai sebenarnya saya harus bisa mendisiplinkan diri saya untuk bisa sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat ya, termasuk dengan pengaturan waktu, terus tata cara yang akan saya lakukan seperti itu. Dan yang kedepannya juga saya ingin siswa juga bisa memahami apa yang saya sampaikan, jadi bisa kena mulai dari tujuan pembelajaran sampai nanti hasilnya seperti itu. Oke, baik Bu Novel. Tadi Bu sudah menyampaikan beberapa rencana tindak lanjut ke depan begitu ya. Di antaranya ada terkait dengan masalah waktu, terkait dengan beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait dengan pengaturan waktu ini. Tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa kalau pengaturan terkait dengan pengaturan waktu? Tujuan yang ingin saya capai itu kalau untuk pengaturan waktu sebenarnya biar kegiatan belajar mengajar saya di kelas itu jadi lebih tertata. Jadi tidak ada istilahnya ya, waktu terbuang sia-sia atau ada kegiatan yang tidak dilakukan seperti yang tadi itu kan ice breakingnya enggak ketinggalan ya, karena itu sudah terlalu fokus itu tadi. Oke, baik. Jadi biar tertata dan lebih fokus gitu ya, bisa maksimal. Nah, untuk ukuran keberhasilan kira-kira yang seperti apa Bu, pengaturan waktu yang sesuai dengan keinginan Bu? Yang sesuai dengan keinginan saya itu, saya ingin waktu yang saya atur itu bisa mencakup seluruh kegiatan yang ada di LPP atau yang ada di dalam modul ajar seperti itu, sehingga yang sudah direncanakan itu tidak melenceng jauh seperti itu Bu Sofa. Itu ukuran keberhasilan seperti itu. Dan yang kedua mungkin biar saya bisa istilahnya ya, untuk siswa itu bisa mendapatkan fasilitas yang lengkap dari saya seperti itu. Karena kan kalau misalnya waktunya tidak diatur juga anak merasa mungkin kayak tadi misalnya tidak ada ice breaking, siswa jadi bosan seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi dengan mengatur waktu, Bu Novel hendak pengennya bisa maksimal, kemudian ukuran keberhasilannya dengan semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kira-kira Bu Novel perlu apa ini biar untuk mengimplementasikan pengaturan waktu itu bisa maksimal tuh Bu Novel butuh apa? Yang jelas saya butuh banyak konsultasi nih dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang utama pasti dengan yang serumpun, karena biasanya kan kalau dengan serumpun kan
pengajarannya juga hampir hampir senada ya, hampir sama ya, seperti itu. Dan yang kedua mungkin nanti bisa berbagi pengalaman baik dari jenengan misalnya selaku CGP atau melalui Kombel misalnya, seperti itu. Nah, kira-kira dari tadi ini butuh dengan ngobrol dengan teman rekan serumpun atau mungkin dengan rekan sejawat yang lain, itu kira-kira Bu Novel kira-kira mau kapan nih waktunya? Kalau bisa mungkin sesegera mungkin ya, karena kan kalau misalnya sharing dengan guru serumpun tidak harus menjadwalkan waktu tertentu ya, bisa kita sharing-sharing di kantor guru misalnya, seperti itu, biar nanti waktunya bisa segera terlaksana. Oke, berarti sesegera mungkin gitu ya, biar diobrolkan gitu. Baik, terkait penerapan aktivitas yang tadi Bu Novel sampaikan terkait selain dengan pengaturan waktu tadi ada apa lagi? Ice breaking ya. Oh iya, jadi terkait ice breaking mungkin seperti apa ice breaking yang seperti apa yang ingin Bu Novel kembangkan? Nah, kira-kira tujuannya seperti apa? Kalau ice breaking sendiri kan sebenarnya agar anak itu tidak monoton di dalam kelas ya materi, terus jadi anak bisa sedikit refreshing ya dengan bosan gitu ya. betul sekali, karena dengan adanya ice breaking kan anak-anak jadi agak segar gitu ya, tidak terlalu fokus materi terus seperti itu. Nah, baik, tadi ada ice breaking biar tidak bosan ya, gitu ya. Kira-kira apa lagi Bu yang untuk untuk mengimplementasikan itu tadi Bu Novel butuh apa aja mungkin, atau mungkin ice breakingnya seperti apa, atau mungkin Bu Novel butuh mendukung orang lain mungkin untuk membantu ice breakingnya? Oke. Kalau untuk ice breakingnya sekarang kan saya sebenarnya udah dari kemarin tuh udah cari-cari ya terkait dengan ice breaking itu, kan sekarang sudah banyak sekali ya video tentang ice breaking modelnya apa aja, jadi tidak hanya latihan soal atau melulu dengan materi, tapi juga dengan mini game seperti itu. Jadi saya ingin pengen anak-anak itu bisa refreshing dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin nanti tidak harus dibantu dengan orang lain ya, karena biasanya kalau di kelas kan untuk misalnya mengundang orang lain dari luar agak susah ya. Jadi kalau dengan mini games kan bisa saya lakukan sendiri, mungkin dengan cari-cari referensi dari berbagai video di media sosial atau yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Bisa itu. Terima kasih Bu Novel jawabannya. Jadi kita bisa pulaan dulu gitu. Betul, jadi nyetok dulu ya bisa. Betul. Kira-kira kapan nih Bu Novel biar kita punya stok, nggak bingung-bingung lagi nih Bu Novel kira-kira mau nyetok kapan? Mau nyetok kapan nih? Kalau mau nyetok kalau bisa setelah selesai pembelajaran bisa sambil pulaan ya, bisa Pak ya. Bisa kita lihat dari media sosial juga. Nah tinggal nanti nah ini tergantung kembali lagi ke pengaturan waktunya. Saya harus bisa menyisipkan si ice breaking itu. Jadi antara pengaturan waktu dengan ice breaking ini juga berkaitan gitu ya, biar bisa maksimal, biar ice breakingnya bisa masuk, pengaturan waktunya juga harus benar-benar tepat dan tidak ada yang terlewat gitu. Nah mungkin ada aktivitas pengembangan yang lain yang mungkin Bu Novel sudah rencanakan dari apa yang sudah terjadi gitu. Kalau saya sendiri kemarin sebenarnya dari pembelajaran yang sudah diobservasi oleh Bu Sofan ya, itu saya merasa saya belum bisa menggerakkan anak-anak. Jadi kan kemarin kan karena penugasannya sifatnya individu ya Bu ya, maka suasana kelasnya itu belum terlalu hidup, beda dengan diskusi kelompok. Jadi mungkin dengan saya pengen mengembangkan lagi besok ketika mengajar terkait dengan identitas sosial, mungkin saya bisa mencari kegiatan yang bisa menghidupkan lebih lagi ini seperti itu. Kalau baik yang menggerakkan anak-anak biar lebih greget begitu ya. Kira-kira Bu Novel punya bayangan nggak kegiatannya seperti apa, modelnya seperti apa? Nah itu jadi saya masih bingung sebenarnya, karena kan kalau identitas sosial kan menyangkut diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya mau
membuat diskusi, berarti kita paling nggak harus menelaah identitas orang lain. Padahal tujuannya ingin ke identitas diri sendiri. Nah, itu yang masih saya belum bisa matchkan. Seperti itu. Nah, kira-kira berarti ini masih agak gimana gitu ya? Iya. Saya gimananya itu belum nemu nih. Oke. Kira-kira Bu Novel mau apa ya? Memecah ini biar kebuka ini saya harus bagaimana kira-kira mau apa ini? Gimana ya, mungkin bisa ke konsultasi dengan guru-guru MPMP yang semapel ya, harusnya ya kalau ini karena tidak bisa lagi serumpun ya bisa ya, jadi harus MKMP yang satu mapel, jadi nanti harus sharing dengan guru-guru sosiologi yang lain di sekolah lain. Daripada jadwal MGMP begitu ya? Iya betul sekali. Kira-kira itu yang akan dilakukan Bu Novel. Nah, tadi ada juga saya menangkap Bu Novel tadi masih ada yang perlu apa namanya persiapan lebih awal gitu ya, terkait apa tadi ada contoh gitu ya, terkait dengan apa namanya selain contoh tadi apa lagi ya Bu Novel? Ilustrasi. Nah ya ilustrasi terkait sungai kehidupan. Nah, kira-kira apalagi nih kira-kira yang masih belum dipersiapkan Bu Novel sebelum pembelajaran apa saja ternyata yang masih belum kemarin? Berarti kan dari obrolan hari ini nih misalnya saya masih belum memberikan pengaturan waktu, belum bisa menjalankan modul ajar dengan sepenuhnya, belum memberikan ilustrasi juga. Mungkin itu sih Bu, dan menggerakkan siswa. Gitu. Mungkin ada yang lain Bu? Itu dulu sih Bu. Baik, jadi sudah lumayan ada beberapa hal yang harus dikembangkan ke depan gitu ya. Jadi untuk pembelajaran ke depan Bu Novel sudah punya bayangan yang seperti apa ini kira-kira? Sebenarnya untuk kedepannya harus yang harus saya utamakan itu yaitu ya pengaturan waktu dan modul ajar yang harus disampaikan nih, karena yang tadi mengaktifkan siswa itu kan belum saya temukan ya Bu Sofa, jadi memang harus butuh waktu yang lebih lama lagi seperti itu. Baik, ya. Sudah atau masih ada lagi yang ingin disampaikan terkait apa yang harus dikembangkan ke depan? Sepertinya itu dulu sih Bu. Bu Novel sudah ada bayangan atau mungkin masih belum tercerahkan begitu? Sudah sedikit tercerahkan. Oke, baik, terima kasih dari apa yang sudah disampaikan Bu Novel. Nah tadi sudah disampaikan juga apa yang harus dilakukan. Bu Novel punya target yang seperti apa yang harus dilakukan dan kapan itu, semoga nanti bisa dilakukan begitu ya, sesuai target dan memang benar-benar bisa terlaksana. Nah kira-kira Bu Novel butuh siapa lagi nih untuk membantu dan mendukung Bu Novel untuk melakukan semua ini? Untuk melakukan semua ini tetap harus ada support dari sekolah nih Bu, karena nantinya kan selain dengan guru serumpun dan guru teman sejawat di sekolah kan saya juga melibatkan guru-guru MGMP yang satu mapel nih Bu, jadi tetap harus ada izin dari atasan juga. Oke, jadi ada hal lain mungkin yang bisa dilakukan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain, misalnya dengan belajar sendiri misalnya, atau mungkin dengan eksplorasi sendiri. Mungkin ada bayangan ke sana? Yang pastinya iya ya, karena kan tetap kalau misalnya hanya diskusi dengan orang lain tetap tidak bisa mengandalkan ya, saya tetap harus cari pembelajaran otodidak. Mungkin saya bisa mengakses dari PMM, itu kan sudah banyak sekali gitu sekarang ya, dan juga mungkin ada webinar-webinar itu kan bisa saya ikuti, dan dari komunitas belajar juga sekarang sudah terlalu banyak ya, mungkin saya akan memanfaatkan itu. Oke, baik. Bisa dilakukan kira-kira kapan ini? Sesegera mungkin. Oke, ya, baik. Begitu, Bu Novel ada lagi? Sudah, baik. Terima kasih Bu Novel. Tadi sudah disampaikan cukup
lumayan, dan semoga tadi juga sudah mulai tercerahkan siapa saja yang harus mendukung, dan saya juga siap mendukung Bu Novel dan kita sama-sama belajar Bu Novel begitu ya. Terima kasih atas waktunya. Cukup untuk kegiatan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih Bu Imah, dan saya juga terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.